kenapa masyarakat mesti membayar pajak atas tanah dan bangunan yang dia miliki sendiri? Ini negara merdeka. Jadi kita sudah merdeka. Masa tanah yang kita tempati tinggal ya, dan bangun yang kita bangun sendiri kok bayar pajak? Halo, balik lagi di channel Nurdin Kamini. Kali ini kita bahas topik yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Rumah udah kita bangun sendiri di atas tanah milik kita sendiri, masih harus bayar pajak? Kok bisa? Masuk akal nggak sih? Yuk kita simak perbincangan Bapak yang satu ini di channel Abdul Syamad yang mengupas tuntas dari sisi hukum, logika negara, sampai perspektif pribadi kita sebagai warga. Ya kalau yang bayar pajak itu ya sektor usaha, rumah yang kita tinggal kita bayar pajak lagi. Itu yang kemudian terjadi kan. Jadi bukan dinaikkan, malah harusnya dikurangi. Karena apa? Kasihan dong, secara logika dia miliki sendiri tuh, apalagi dia bawa warisan dari orang tuanya. Rumah dan tanah itu, dia tidak punya pekerjaan yang cukup, penghasilan cukup untuk bayar pajak. Masa dia harus jual rumahnya? Itu kan sama dengan mengusir warga negara dari hak-hak mereka. Nah, gimana menurut kamu? Wajar nggak sih rumah dan tanah sendiri kena pajak? Yuk ngobrol di komentar atau mention gue di akun media sosial kamu. Jangan lupa follow podcast ini dan share ke temanmu yang pernah ngerasa heran soal pajak tanah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sadar pajak atau minimal sadar kenapa kita harus bayar pajak. PBB itu kan sudah pernah ada wacana dihapus. Ingat nggak dulu tuh? Ferry Mursidan jadi Menteri Agraria. Dia lempar itu wacana penghapusan PBB untuk perumahan. Logikanya masuk akal. Logikanya adalah kenapa masyarakat mesti membayar pajak atas tanah dan bangunan yang dia miliki sendiri? Ini negara merdeka. Jadi kita merdeka itu kok masih dibebani begitu. Jadi, kalau di negara lain? Nggak ada PBB. Nggak ada. Jadi sebenarnya itu Ferry berpikir cerdas. Waktu itu saya dukung dia. Jadi dia berpikir ini kita sudah merdeka. Masa tanah yang kita tempati tinggal ya, dan bangun yang kita bangun sendiri kok bayar pajak? Ya kalau yang bayar pajak itu ya sektor usaha, sektor apalah industri. Gitu. Ya industri. Jangan rumah yang kita tinggal kita bayar pajak lagi. Itu yang kemudian terjadi kan. Untungnya itu Gubernur DKI terutama zamannya Anies itu ada pembebasan pajak pada pensiunan yang tinggal di kawasan Menteng gitu. Ya. Karena kalau mereka harus bayar PBB yang tinggal di tempat-tempat yang kemudian mahal PBB-nya. Kenaikan pajaknya itu PBB-nya itu naik, mereka tidak bisa bayar. Mereka harus jual rumahnya, pindah ke pinggiran. Misalnya mereka tadinya tinggal di Menteng. Iya, terutama di Menteng. Nah itu kan tokoh-tokoh zaman dulu yang berjasa. Setelah pensiun, sisa anaknya atau cucunya, tidak mungkin dia bayar PBB-nya. Nggak punya kemampuan lagi. Maka dulu ada kebijakan itu. Sejak Ahok sudah ada kebijakan itu. Penghapusan PBB kepada orang-orang yang punya jasa, pada orang yang tidak mampu itu tidak dibayar PBB. Waktu Anies lebih ofensif lagi. Jadi banyak orang dibebaskan dari PBB. Jadi bukan dinaikkan, malah harusnya dikurangi. Karena apa? Kasihan dong, secara logika dia miliki sendiri tuh, apalagi dia bawa warisan dari orang tuanya. Rumah dan tanah itu, dia tidak punya pekerjaan yang cukup, penghasilan cukup untuk bayar pajak. Masa dia harus jual rumahnya? Itu kan sama dengan mengusir warga negara dari hak-hak mereka. Nah, makanya sayang sekali Ferry itu kemudian diberhentikan jadi Menteri Agraria sehingga ide ini tidak berkembang, tidak lanjut sampai hari ini. Menurut saya itu ide brilian.